Halo, perkenalkan kami selaku kelompok 13 Radiologi yang pada kali ini akan mempresentasikan tentang student project kami yang mengangkat tema Fisiologi Tubuh Manusia. Pada student project kali ini, kami mengangkat judul Hematologi, Eksplorasi Sistem Peredaran Darah Manusia dan Dampak Thalassemia pada Tubuh. Berikut adalah tim kami. Selamat menyaksikan. Perkenalkan nama saya Gabriel, nama pertama. Untuk latar belakang yang pertama adalah pentingnya memahami mekanisme sistem peredaran darah. Yang kedua, tingginya prevalensi kasus thalassemia di seluruh dunia. Yang ketiga, pentingnya adanya upaya atau inisiatif kesehatan global. Dan yang terakhir, memperdalam wawasan penulis menyediakan sumber bacaan untuk mengedukasi masyarakat. Perkenalkan, nomor absen saya 2 dan nama saya adalah Ethan. Dalam bagian ini, saya akan memaparkan rumusan masalah serta tujuan penulis dari karya kami. Mulai dari rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana fisiologi dari sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, bagaimana thalassemia memberikan dampak atau perubahan pada tubuh. Yang ketiga, bagaimana cara seseorang bisa mengidap thalassemia. Dan yang terakhir, bagaimana cara penanganan thalassemia yang tepat. Lalu untuk yang tujuan penulis, pertama, mahasiswa dapat mengetahui fisiologi dari sistem peredaran darah manusia. Yang kedua, mahasiswa dapat mengidentifikasikan dampak atau pengaruh yang terjadi pada sistem peredaran manusia penderita thalassemia. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui proses terjangkitnya seseorang. Dan yang terakhir, yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui cara penanganan thalassemia yang tepat. Sebelumnya, saya Nima Diri Gina Maheswari, biasa dipanggil Regina dengan nomor urut 3, akan mempresentasikan di bagian manfaat. Manfaat penulisan yaitu yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman teoritis di bidang hematologi. Yang kedua, menawarkan aplikasi praktis yang dapat diimplementasikan pada dunia medis. Dan yang terakhir adalah memperkaya literatur akademik serta memberikan panduan yang berguna bagi tenaga medis dan masyarakat umum dalam menjaga serta meningkatkan kesehatan darah. Baik, perkenalkan saya Rizky Yonatan Tanoyo, bisa dipanggil Rizky. Saya berasal dari absen nomor 4, kelompok radiologi. Kali ini saya akan memaparkan mengenai manfaat teoritis dan juga manfaat praktis pada student project kali ini. Untuk manfaat teoritis yang pertama, yaitu memperkaya pengetahuan penulis tentang hematologi sistem peredaran darah dan penyakit thalassemia. Yang kedua, yaitu menyediakan informasi yang komprehensif dan terstruktur. Dan yang terakhir, menjadi referensi dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang hematologi dan thalassemia. Untuk manfaat praktis yang pertama, yaitu peningkatan praktis klinis. Yang kedua, sebagai pengembangan materi, edukasi, dan kampanye kesadaran untuk masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu bentuk dukungan untuk penelitian dan inovasi. Perkenalkan, nama saya Dia dari nomor absen 5. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang terdiri dari materi fisiologi sistem peredaran darah, hematologi, dan thalassemia. Untuk bagian 2.1 yang pertama merupakan anatomi jantung. Jantung merupakan komponen sentral yang terletak di rongga toraks dan dikelilingi oleh perikardium yang berfungsi melindungi dan mengurangi gesekan selama kontraksi. Jantung sendiri berfungsi sebagai pompa pencipta gradien tekanan yang diperlukan untuk mendorong darah melalui pembuluh darah. Pembuluh darah utama yang berhubungan dengan jantung terdiri dari aorta, vena cava superior dan inferior, serta arteri dan vena pulmonalis. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui dua sirkulasi utama, yaitu sirkulasi pulmonal yang berfungsi untuk oksigenasi darah di paru-paru dan sirkulasi sistemik untuk mendistribusikan darah yang kaya oksigen ke organ dan jaringan tubuh. Dapat dilihat pada gambar jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kanan dan atrium kiri, serta ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Atrium kanan berfungsi untuk menerima darah dari vena cava superior dan inferior, dan atrium kiri berfungsi menerima darah dari vena pulmonalis. Sedangkan ventrikel kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, dan ventrikel kiri memompa darah ke sirkulasi sistemik melalui aorta. Terdapat juga katup-katup jantung, yaitu katup triskupit, katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta yang berfungsi untuk mencegah aliran balik darah dan memastikan aliran darah yang efisien melalui jantung. Selain itu, pada jantung ada juga septum intertracheal dan septum interventrikular yang memisahkan ruang-ruang jantung untuk mencegah pencampuran darah oksigenasi dan deoksigenasi.
Baik, perkenalkan nama saya Ganja Taka dari nomor urut 6. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pola dan fisika aliran darah. Di dalam tubuh manusia, sistem peredaran darah bertanggung jawab untuk memastikan semua kebutuhan oksigen oleh sel-sel tubuh terpenuhi, dengan cara mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh. Adapun prosesnya, darah kotor dari berbagai organ tubuh akan mengalir menuju jantung bagian kanan, kemudian dipompa menuju sirkulasi paru-paru, kemudian dipompa kembali ke jantung bagian kiri sebelum akhirnya disebarkan ke seluruh organ tubuh. Aliran darah pada pembuluh darah tergantung pada gradasi tekanan awal dan akhir. Darah mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Sedangkan resistensi vaskuler dipengaruhi oleh viskositas darah, panjang pembuluh darah, dan ukuran jari pembuluh darah. Adapun karakteristik dari aliran darah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, aliran laminar, yaitu aliran yang energi kinetiknya teratur dan terarah. Dan yang kedua, aliran turbulen adalah aliran yang energi kinetiknya fluktuatif dan acak. Sekian dari saya, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Diza Rivinsya Kristanti Resdiana, biasa dipanggil Ray dari nomor absen 7. Hematologi. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah, termasuk semua komponennya maupun gangguan yang terkait dengannya. Pemeriksaan hematologi adalah pemeriksaan penunjang untuk mengambil sampel darah pasien untuk mendiagnosis penyakit yang mempengaruhi sel darah, serta memantau perkembangan penyakit dan hasil pengobatan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi kadar dan fungsi komponen darah, dan juga untuk membantu dokter dalam menilai fungsi pembekuan darah di dalam tubuh kita. Terima kasih. Izin melanjutkan, perkenalkan saya Angel, absen 8, akan melanjutkan untuk membahas poin 2.3 yang mengenai thalassemia. Thalassemia merupakan sebuah penyakit hemolitik herediter akibat gangguan sintesis hemoglobin di dalam sel darah merah. Penyakit ini ditandai dengan menurunnya atau tidak adanya sintesis salah satu rantai alfa, beta, dan atau rantai globin lain yang membentuk struktur normal molekul hemoglobin utama pada orang dewasa. Penurunan ini mengakibatkan tubuh tidak dapat menghasilkan sel darah merah dengan benar, sehingga berdampak pada anemia. Thalassemia dapat diturunkan ke generasi berikutnya apabila salah kedua orang tua menjadi pembawa penyakit. Thalassemia merupakan kelainan gen tunggal single gene disorders dengan jenis dan frekuensi yang terbanyak di dunia. Penyakit ini menyebar melalui Mediterania, Timur Tengah, Arab benua, subkontinen, India, dan Myanmar, serta di daerah sepanjang garis antara Cina bagian selatan, Thailand, semenanjung Malaysia, Kepulauan Pasifik, dan Indonesia. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya absen nomor 9 dengan nama Deren Himijaya yang biasa dipanggil Deren. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe thalassemia. Jadi thalassemia bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelainan genetika dan juga klasifikasi klinis. Berdasarkan kelainan genetika, thalassemia bisa dibagi menjadi tiga, yaitu thalassemia beta, alpha, dan alpha beta. Penyebab dari ketiga jenis thalassemia ini adalah untuk thalassemia beta, dia mempunyai kelainan pada rantai globin beta. Untuk thalassemia alpha adalah kelainan pada rantai globin alpha. Dan untuk thalassemia alpha beta adalah memiliki kelainan pada rantai globin alpha beta. Lalu untuk klasifikasi klinis, thalassemia dibagi menjadi tiga, yaitu thalassemia mayor, minor, dan intermedia. Untuk thalassemia mayor, pasien memerlukan transfusi darah secara rutin seumur hidup. Dan untuk thalassemia minor, itu secara klinis tampak sehat sama dengan orang normal, tidak bergejala dan tidak butuh transfusi darah. Tetapi untuk thalassemia intermedia, pasien membutuhkan transfusi darah tetapi tidak rutin. Terima kasih. Saya nomor urut 10, Lintang Dahulu Cedi, boleh dipanggil Lintang. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana seseorang bisa terkena thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit genetik yang diwariskan dari orang tua ke anak. Penyakit ini terjadi karena adanya mutasi atau perubahan pada gen yang mengontrol produksi hemoglobin, yaitu protein pada sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Seseorang bisa terkena thalassemia jika kedua orang tuanya membawa gen thalassemia atau merupakan carrier. Jika hanya satu orang tua yang membawa gen tersebut, anak hanya akan menjadi carrier tanpa menunjukkan adanya gejala thalassemia. Namun, jika kedua orang tua membawa gen thalassemia, ada kemungkinan 25% bahwa anak tersebut akan mewarisi kondisi thalassemia mayor.
Nah, thalassemia yang diturunkan dari orang tua ini kepada anaknya, artinya kondisi ini bisa terjadi sejak penderita masih kecil karena merupakan penyakit kelainan genetik, dan kondisi ini akan dirasakan atau diderita oleh penderitanya seumur hidup. Oleh sebab itu, thalassemia memerlukan penanganan yang serius untuk maintenance dari penyakit ini sendiri. Baik, perkenalkan, saya dari grup radiologi dengan nomor urut 11. Nama saya Federico. Saya akan menjelaskan tentang penanganan thalassemia. Penanganan thalassemia ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan transfusi darah. Yang kedua adalah dengan pemberian obat kelasi besi, seperti desalorfamin. Yang ketiga adalah suplementasi nutrisi. Nutrisi yang dimaksud di sini adalah antioksidan, seperti vitamin C dan E, dan juga mineral esensial, seperti kalsium dan vitamin D. Yang keempat adalah dengan memberi dukungan psikososial. Dukungan psikososial ini kita berikan kepada orang yang merasa rendah diri, depresi, dan trauma. Yang kelima adalah dengan transplantasi susu tulang. Transplantasi susu tulang ini kita berikan kepada orang yang mengalami kerusakan sel susu tulang, sehingga tidak bisa menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, hemoglobin, dan trombosit. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Mendasela, biasa dipanggil Maya, nomor urut 12. Jadi di sini saya akan menjelaskan poin 2.3.4, yaitu tentang pengaruh thalassemia pada tubuh penderita. Jadi yang pertama yaitu pembesaran organ limpa. Thalassemia menyebabkan kehancuran sel darah merah dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan organ limpa bekerja lebih keras dari biasanya. Yang kedua yaitu muncul warna kekuningan pada bagian kulit atau bagian keputihan pada mata. Yang ketiga yaitu deformitas tulang. Pembesaran dan pelebaran pada sumsum tulang menyebabkan struktur tulang tidak normal. Selain itu, thalassemia juga membuat tulang menjadi tipis dan repuh, sehingga meningkatkan risiko patah tulang. Yang keempat yaitu masalah jantung. Penderita thalassemia memiliki risiko untuk terkena gagal jantung kongresif serta aritmia atau gangguan irama jantung. Dan yang terakhir yaitu anemia. Penderita thalassemia kerap mendapatkan asupan zat besi yang berlebihan dari prosedur pengobatan transfusi darah yang dibutuhkan. Dari overdosis zat besi ini, penderita thalassemia dapat mengalami kerusakan organ, yaitu jantung, hati, maupun sistem endokrin. Baik, perkenalkan, saya absen 13, nama saya Giri Krisna Surya Kusuma. Di sini saya akan menyimpulkan dari paparan-paparan sebelumnya. Jadi thalassemia adalah salah satu gangguan hematologi yang bersifat herediter, ditandai dengan gangguan pada produksi hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Thalassemia dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni berdasarkan kelainan genetik dan klasifikasi klinis. Kondisi thalassemia dapat menimbulkan beberapa gejala atau dampak pada tubuh penderita seperti kelainan bentuk tulang, terutama di wajah, urin berwarna gelap, pertumbuhan dan perkembangan yang tertunda, kelelahan berlebihan, dan kulit yang menguning atau pucat. Seseorang yang terserang penyakit ini, fungsi organ dan struktur tubuhnya akan mengalami perubahan-perubahan tertentu seperti pembesaran organ limpa, deformitas tulang, masalah kesehatan jantung, dan lainnya. Penanganan yang dapat dilakukan bagi penderita thalassemia seperti transfusi darah, kelasi besi, suplementasi nutrisi, dan dukungan psikososial. Dengan diagnosis yang lebih awal dan penanganan yang sesuai, maka pasien thalassemia dapat memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Laporan percobaan ini dibuat dengan tujuan menjadi sarana penyedia informasi bagi masyarakat untuk mengetahui hal-hal penting mengenai thalassemia. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Devia Aulia Putri dari kelompok radiologi nomor urut 14. Di sini saya izin menyampaikan saran. Penulis mendorong agar penelitian lebih lanjut dapat dilakukan. Dukungan terhadap penelitian lebih lanjut yang berfokus pada pengembangan terapi dan obat baru untuk pengobatan dan penanganan thalassemia sangat diperlukan. Hal ini penting agar pengobatan thalassemia lebih efektif dan dapat dijangkau oleh lebih banyak pasien terjangkit thalassemia. Dengan adanya penelitian lebih lanjut tersebut, diharapkan kualitas hidup dari pasien thalassemia dapat ditingkatkan. Sekian, terima kasih.